Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, pelelangan Qin Bai Sheng akhirnya dimulai. Namun, memang pelelangan ini tidaklah biasa. Bisa dikatakan bahwa seluruh kekuatan di dataran utara kali ini berkumpul di sana. Belum lagi, ada juga beberapa tamu undangan yang misterius dan hanya Qin Bai Sheng yang mengetahui identitas mereka. Nah, sekarang kita akan cari tahu lagi keuntungan apa yang akan diperoleh Fang Yuan pada part kali ini. Mari, sambung ceritanya di part 156. Sekarang, lelangan sesi kedua akan segera dimulai. Qin Bai Sheng lalu bicara. Lelang Gu Immortal sangatlah penting. Namun kelemahan yang pasti muncul adalah barang pertama akan memiliki keuntungan yang lebih besar dan barang yang terakhir akan tersisihkan. Karena itu, aku memiliki sebuah ide khusus untuk sesi kedua ini. Aku telah menyiapkan sebuah Gufana. Gu ini berfungsi seperti roulette untuk menentukan Gu Immortal yang akan dilelang. Tentu seperti namanya, Gufana ini akan menunjuk Gu Immortal yang akan dilelang secara tidak berurutan atau acak. Tidak ada yang bisa memanipulasinya. Karena itu, hadirin sekalian boleh memeriksanya sebelum kita memulainya. Mendengar ini, semua orang menjadi tertarik. Terlebih bagi mereka yang menjual Gu Immortal dan mendapatkan urutan paling belakang, mereka seakan mendapatkan angin segar setelah mendengar ini. Lalu kemudian, Gufana itu diberikan kepada semua orang yang ada di sana. Mereka memeriksanya secara bergantian. Banyak orang yang memuji. Sungguh ide yang cemerlang. Dengan begini aku bisa bernafas lega, karena Guku mungkin tidak ada di urutan belakang. Itu adalah ucapan dari salah seorang pelelang yang ada di aula tengah. Kemudian ada banyak orang yang juga ikut berkomentar dengan nada positif. Lalu singkat cerita mereka semua pun telah menyelesaikan pemeriksaan pada Gufana itu dan kini dikembalikan pada Qin Bai Sheng agar pelelangan dapat dilanjutkan. Setelah itu Qin Bai Sheng pun memulai sesi kedua. Qin Bai Sheng mengaktifkan Gufana itu dan segera keluar dua buah kata di udara. Dua kata itu adalah penyembunyi keberuntungan. Qin Bai Sheng segera menjelaskan detail dari Gu ini. Padahal sebenarnya Gu ini ada di urutan paling akhir, tapi kali ini dia malah menjadi yang pertama. Sungguh itu adalah sebuah keberuntungan bagi penjualnya. Tapi sayangnya keberuntungan di awal tadi itu tidak sejalan dengan minat dari para Master Gu calon pembeli yang lain. Karena Gu penyembunyi keberuntungan ini memang hanya berfungsi untuk menangkal inspeksi keberuntungan dari Gu Immortal peringkat 6. Karena itu tidak ada yang tertarik padanya. Sampai pada akhirnya waktu habis dan Gu itu pun tidak terjual. Karena Gunya tidak terjual, penjual itu sangat marah dan dia pun terdiam tidak bicara apapun. Setelah itu, kemudian Qin Bai Sheng melanjutkan pelelangan untuk Gu Immortal yang kedua. Kali ini kembali muncul dua buah kata. Dan Qin Bai Sheng mengatakan kalau itu adalah Gu Immortal dari jalur suara. Qin Bai Sheng lalu kembali menjelaskan detailnya kepada semua orang. Pada transaksi kedua ini ada cukup banyak orang yang mengajukan penawaran. Namun, Feng Jiuge mengambil kesempatan ini untuk menawar juga. Dia menawarkan cakar kelelawar iblis bulan, di mana ini adalah salah satu item dari jalur transformasi yang memungkinkan penggunanya untuk bertransformasi menjadi kelelawar iblis bulan. Selain itu, ada cerita lain tentang gerakan pembunuh kelelawar iblis bulan ini, di mana jika pemiliknya bisa mendapatkan satu set, maka mereka dapat bertransformasi menjadi binatang buas kuno terpencil, kelelawar iblis bulan, yang mana itu setara dengan seorang Master Gu Immortal peringkat 7.
Ini jelas adalah tawaran yang menggiurkan. Meskipun sebelumnya sudah ada beberapa tawaran yang lain. Lalu, saat keputusan hampir diambil, sebuah suara kembali dikirimkan dari ruang rahasia pertama. Qin Baiseng mengatakan pesan dari ruang rahasia pertama. Seorang Gu Immortal di ruang rahasia pertama telah mengajukan tawaran baru. Dia menawarkan cangkang penyu asap dan ditambah dengan informasi tentang dataran surga yang meningkat. Mendengar ini, penjualnya pun menjadi sangat tertarik. Bagaimanapun, dataran surga yang meningkat itu juga disebut di dalam cerita Renzu, di mana ketika itu jiwa es gelap utara akan pergi ke surga hitam. Lalu, dengan melewati dataran surga ini, akhirnya jiwa es gelap utara dapat mencapai surga hitam. Karena itu, pada akhirnya sang penjual pun memilih tawaran yang terakhir ini. Lalu transaksi pun berlangsung. Namun karena sang pembeli adalah ahli di ruang rahasia, jadi transaksi itu dilakukan melalui Qin Baiseng. Singkat cerita, penjual itu telah menyelesaikan transaksinya. Dia kemudian melihat informasi tentang dataran surga yang meningkat. Dan ketika dia membaca itu, seketika wajahnya berubah menjadi masam. "Sialan," kata orang itu mengumpat. Qin Baiseng sendiri terkejut. Jelas bahwa informasi yang ada di dalam situ seharusnya benar. Tapi mengapa sang penjual itu malah mengumpat? Qin Baiseng tahu bahwa tidak mungkin ada kebohongan di sini, karena mereka semua itu terikat sumpah. Jadi transaksi ini seharusnya benar. Lalu saat Qin Baiseng mencoba bertanya pada penjual itu mengabaikannya dan kemudian pergi meninggalkan pelelangan. Di sisi lain, Fang Yuan sendiri juga tampak menganalisis. Dataran surga meningkat. Aku tahu tempat ini. Aku yakin orang itu terkejut karena mengetahui lokasinya yang ada di Laut Timur. Sepertinya orang di ruang satu itu berasal dari sana. Kalau aku tidak salah, di dataran utara ini ada satu keluarga yang terkait dengan Laut Timur. Kalau tidak salah, mereka adalah klan Murong. Sementara itu, Qin Baiseng sendiri sudah menarik Gu yang ketiga. Kali ini, yang akan dilelang adalah Gu milik Fang Yuan, yaitu Gu Kenaikan Langit. Kemudian setelah itu ada beberapa orang yang mulai mengajukan tawaran. Aku memiliki Gu Immortal Star Desolate. Aku juga punya Gu kekuatan elang mahkota besi dan akan kutambahkan 150 kg tanah danau besar. Aku punya Gu kekuatan Ki Singa besar dan kutambahkan 5 tetes darah mata aturan. Semuanya itu penawaran dari Gu Immortal dari jalur kekuatan. Mengapa begitu? Karena memang Fang Yuan punya permintaan khusus bahwa dia ingin ditukarkan dengan Gu dari jalur kekuatan. Kemudian, setelah mendengar penawaran yang terakhir tadi, yaitu Gu kekuatan Ki Singa besar dan ditambahkan dengan 5 tetes darah mata aturan, itu membuat semua orang menjadi riuh. Mengapa begitu? Karena darah mata aturan itu sangatlah sulit untuk didapatkan. Dia sangat langka. Dia hanya bisa didapatkan melewati kesengsaraan surgawi mata aturan. Selain itu, kegunaannya juga sebagai bahan untuk penyempurnaan Gu Immortal peringkat 6. Maka barang ini sangatlah bagus. Sementara Fang Yuan sendiri, dia sebagai penjual juga menganalisis. Dia tahu bahwa darah aturan itu memang sangat berharga. Tapi jika hanya 5 tetes, itu terlalu sedikit. Bagi Fang Yuan, itu tidak terlalu berguna. Lalu, karena saat ini sudah tidak ada yang menawar lagi, maka Fang Yuan mengirimkan pesan pada Qin Baiseng. Dia memilih penawaran yang ketiga, yaitu Gu kekuatan mahkota elang besi yang ditambahkan dengan 150 kg tanah danau besar. Fang Yuan tentu punya pertimbangannya sendiri, karena setidaknya menurut Fang Yuan, Gu mahkota elang besi itu berasal dari jalur terbang. Untuk dia saat ini, itu cukup mirip dengan sayap kelelawar miliknya.
Jadi, kalau Fang Yuan memiliki gu ini, maka dia dapat memanfaatkannya untuk membuat gerakan pembunuh dari jalur pergerakan di tingkat immortal. Karena itu, Fang Yuan memilihnya. Lalu sekarang pelelangan pun dilanjutkan. Gu keempat yang dilelang itu berasal dari jalur api. Kemudian ada 2-3 penawaran yang kemudian akhirnya transaksi diselesaikan oleh seorang Gu Immortal peringkat 7. Jelas kekayaan dari Gu Immortal peringkat 7 itu ada di tingkatan yang berbeda. Jadi banyak orang yang tidak berani menawar lagi. Maka pada lelang keempat ini tidak ada banyak perlawanan. Kemudian lelang Gu yang kelima dan keenam itu adalah Gu dari jalur logam. Dan kemudian ada banyak tawaran yang terjadi di sana. Waktu terus berjalan. Transaksi pun berjalan lancar. Sampai akhirnya datang item ke-14. Ini perhatian semua orang tertuju pada Gu yang akan dilelang. Gu yang akan dilelang ini adalah Gu jejak gelombang dari jalur air yang dijual oleh Fang Yuan. Di sini, Fang Yuan mengajukan syarat khusus dalam pertukarannya, yaitu dia menginginkan Gu Immortal dari jalur kekuatan, sama seperti yang pertama. Mendengar ini, Feng Jiuge pun menjadi sangat bersemangat. Akhirnya, Gu jejak gelombang, salah satu inti dari rumah Gu Pavilion Air. Aku harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Sementara itu di ruang rahasia pertama, di sana ada juga yang tertarik pada Gu jejak gelombang. Gu jejak gelombang ini adalah barang yang ku cari-cari. Aku benar-benar tidak menyia-nyiakan perjalananku kali ini. Gu jejak gelombang adalah dasar dari penyempurnaan Gu Cakrawala Dunia yang aku butuhkan. Jika aku berhasil memiliki Gu Cakrawala Duniawi, maka itu akan membantuku memasuki 9 surga abadi. Karena itu, aku harus mendapatkannya. Tampak orang tua ini sangat bersemangat. Dia sebenarnya bukanlah Gu Immortal dari dataran utara, melainkan dia itu sebenarnya adalah Gu Immortal peringkat 8 dari Laut Timur. Saat ini jelas ada 2 orang yang tertarik, dan kalau kita perhatikan, kegunaan dari Gu Immortal itu sangatlah berbeda. Yang satu akan digunakan sebagai penyempurna pavilion air, yang lain digunakan untuk menyempurnakan sebuah Gu Immortal peringkat 7. Memang, pada dasarnya kegunaan dari sebuah Gu itu akan sangat bervariasi, tergantung pada kebutuhan penggunanya sendiri. Mungkin ini bisa dianalogikan seperti daging ayam. Bagi para penjual sate Madura, daging ayam itu bisa digunakan untuk bahan utama pembuatan sate. Tapi, bagi para penjual soto, daging ayam itu dapat digunakan sebagai topping dari masakannya. Pun sama dengan Gu jejak gelombang, yang bisa digunakan sebagai inti dari pavilion air, dan di sisi lain dia juga bisa disempurnakan menjadi Gu Cakrawala Duniawi peringkat 7. Saat ini, sementara Feng Jiuge dan Gu Immortal peringkat 8 itu menganalisis, ada banyak Gu Immortal peringkat 6 yang mencoba mengajukan penawaran. Aku punya Gu kekuatan anjing pemburu. Aku punya Gu kekuatan serigala persik. Aku punya Gu kekuatan paus yang meratap. Satu persatu dari mereka terus menawar. Sementara Feng Jiuge sendiri dengan sengaja menunggu supaya mereka selesai melakukan penawaran. Feng Jiuge tampak tersenyum. Bagaimanapun kekayaannya itu tidak bisa dibandingkan dengan para Gu Immortal peringkat 6 karena dunia mereka terlalu jauh. Dan setelah selesai, Feng Jiuge pun akhirnya mulai mengajukan penawaran. Tentu dia menggunakan suara dari peri Yulan. Dia berkata, "Aku memiliki Gu kekuatan menarik gunung. Gu ini dapat memindahkan gunung jika kau mau. Lalu aku juga akan menambahkan 150 kg logam surga." Mendengar ini, semua orang yang ada di aula utama menjadi riuh. Mengapa? Itu terjadi karena logam surga itu adalah barang yang sangat langka. Logam surga itu setara dengan darah mata aturan, di mana
Logam surga hanya diproduksi di 9 surga pada zaman dahulu. Belum lagi jumlahnya 150 kg. Itu adalah angka yang besar. Sejujurnya, hanya dengan kemunculan logam surga ini, semua penawar yang sebelumnya menawarkan diri kehilangan harapan mereka. Namun, bagian serunya baru dimulai. Gu Immortal dari ruang rahasia pertama, dia mengirimkan suara pada Qin Baiseng. Lalu Qin Baiseng menyampaikan penawarannya. Tuan dari ruang rahasia pertama juga mengajukan penawaran. Dia ingin menukarkan Gu jejak gelombang ini dengan Gu kekuatan menggulingkan sungai, dan dia akan menambahkan 250 kg air Dewa Retak. Lagi-lagi aula utama menjadi riuh. Air Dewa Retak itu bukanlah bahan sembarangan, apalagi jumlahnya sampai 250 kg. Padahal air Dewa Retak ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam penyempurnaan Gu Immortal peringkat 7. Dengan air Dewa Retak ini, maka tingkat keberhasilan dari penyempurnaan Gu peringkat 7 juga akan menjadi lebih tinggi. Tentu ini adalah barang yang sangat berharga. Lalu di sisi lain, Feng Jiuge yang mendengar penawaran ini pun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa akan ada pesaing kuat yang muncul di sesi ini. Namun, sekarang dengan suara periolan, Feng Jiuge tertawa. Dia lalu berkata, "Aku tidak akan mengajukan penawaran secara acak, tapi aku belum menyerah. Jadi aku ingin dengar apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh penjual saat ini. Mungkin aku bisa memenuhinya dan menjadi pertukaran yang sepadan di antara kita." Mendengar ini, Gu Immortal dari Laut Timur pun ikut mengajukan permintaan yang serupa. Mendengar pernyataan ini, semua orang lagi-lagi terkejut. Karena Gu jejak gelombang itu hanyalah Gu peringkat 6 dari jalur air. Tapi rupa-rupanya itu dapat menarik perhatian dari dua sosok kuat yang saat ini bersembunyi di dalam ruang mereka masing-masing. Sementara Fang Yuan sendiri, dia pun terkejut. Menarik, sepertinya kedua pihak ini bukanlah orang biasa. Karena mereka sangat menginginkan Gu ini, maka mari coba naikkan penawarannya. Fang Yuan tampak menyeringai. Setelah itu, Fang Yuan lalu mengeluarkan daftar yang sebelumnya diberikan oleh Lang Ya. Daftar ini berisikan bahan-bahan yang dibutuhkan Lang Ya untuk melakukan penyempurnaan. Fang Yuan sendiri tidak menyangka kalau dia akan menggunakan daftar yang diberikan Lang Ya sedini ini. Karena sebenarnya daftar itu disiapkan untuk lelang tanah terberkati nanti. Karena sudah seperti ini, Fang Yuan kemudian mengirimkan daftar itu pada Qin Baiseng. Qin Baiseng sendiri melihat daftar itu dan terkejut. Lalu dia tidak berpikir bahwa Gu peringkat 6 akan bisa ditukarkan dengan semua barang itu. Qin Baiseng kemudian menunjukkan daftar itu pada semua orang. Lagi-lagi ini menimbulkan kegemparan, karena dari segi kelangkaan, mereka yang ada di dalam daftar itu adalah material langka dan jumlahnya pun banyak, meski memang penawaran itu bisa sangat disesuaikan bergantung pada pembelinya juga. Artinya, sebenarnya pembeli tidak perlu memenuhi permintaan yang ada di sana, cukup memberikan penawaran yang menarik. Sementara itu Feng Jiuge dan Gu Immortal dari Laut Timur kini segera menebak secara kasar. Mereka berpikir bahwa orang yang ada di balik penjual di ruang 10 itu pasti adalah seorang Grandmaster dari jalur penyempurnaan. Karena tidak mungkin orang awam akan mengeluarkan daftar seperti itu. Mereka juga melihat bahwa sepertinya memang daftar itu sudah disiapkan dari awal. Artinya, hanya ada satu kemungkinan kalau resep itu sebenarnya sudah disiapkan sebelumnya. Artinya, hanya ada satu kemungkinan bahwa semua daftar itu telah disiapkan oleh seorang Master Gu Immortal dari jalur penyempurnaan yang memiliki tingkat pemahaman di tingkat Grandmaster, atau bahkan mungkin di tingkat yang lebih tinggi.
Kemudian Gu Immortal dari Laut Timur lalu bertanya pada seorang pria yang ada di sampingnya. Memangnya ada berapa banyak Grandmaster dari jalur penyempurnaan di dataran utara ini? Laki-laki itu tidak lain adalah Murong Jin Xiao, pemimpin dari klan Murong. Dia lalu kemudian menjawab, "Sejauh yang saya tahu ada 4 orang. Pertama adalah ahli dari klan Yao, Yao Huang. Dirumorkan dia berada di tingkat Grandmaster atau bahkan sudah melangkah ke Grandmaster kuasi hebat. Lalu kemudian yang kedua itu adalah Gu Immortal dari klan Murong, Murong Sui Xiang. Tentu itu ada di bawah naungan kita. Dia sendiri juga ada di peringkat Grandmaster. Yang ketiga adalah pemimpin kedua dari pegunungan bersalju, Lady Wan Shou. Dia juga ada di tingkat Grandmaster, tetapi dia lebih banyak mengembangkan di jalur iblis. Lalu yang terakhir adalah Lady Miao Li. Dirumorkan dia juga adalah seorang ahli di jalur perbudakan. Mendengar semua itu, sang ahli peringkat 8 dari Laut Timur itu pun mengangguk dan dia berkata, "Aku mengerti. Sepertinya orang yang ada di balik ruang ke-10 itu memiliki latar belakang yang tidak sederhana." Sementara Qin Bai Sheng sendiri juga memiliki pemikiran yang serupa. Dia bergumam dalam hati, meski Sha Huang adalah zombie abadi, tapi dia jelas bukan orang biasa. Selain dia memiliki hubungan yang begitu dekat dengan perilisan, dia juga sepertinya memiliki backingan yang misterius. Ya, tebakan dari mereka semua memang tidak sepenuhnya salah. Bahwa memang ada orang yang dibalik Fang Yuan. Dia juga adalah ahli dari jalur penyempurnaan dan memiliki tingkat pemahaman di level Grandmaster. Sementara itu, semasa hidupnya, dia juga adalah Gu Immortal peringkat 8. Siapa dia kalau bukan Lang Ya? Kemudian sekarang kembali ke pelelangan itu. Setelah melihat daftar yang Fang Yuan berikan, Feng Jiuge lalu mengajukan penawaran. "Kalau begitu, aku akan menambahkan 150 lembar daun suara guntur." Daun suara guntur lagi-lagi adalah barang langka yang hanya bisa didapatkan dari kesengsaraan petir yang dahsyat. Daun suara guntur adalah esensi petir yang sangat sulit terbentuk dan juga sulit untuk didapatkan. Namun saat ini, ahli di Laut Timur tertawa. Dia kemudian mengirimkan pesan pada Qin Bai Sheng. Sepertinya Pangeran Feng Xian terlalu picik. Dalam daftar itu jelas disebutkan bahwa penjual membutuhkan 280 daun suara guntur. Tapi rupa-rupanya Nona Yaulan hanya mengajukan 150 daun suara guntur. Kurasa ini sungguh tidak layak. Baiklah kalau begitu, ini giliranku. Aku akan menambahkan penawaranku. 360 batu giok terbang ke surga. Lagi-lagi barang langka yang disebutkan, dan itu hanya bisa didapatkan dari surga biru yang ada di masa lalu. Semua orang yang ada di aula utama kini mulai berdiskusi. Mereka sendiri mulai menebak-nebak siapa sebenarnya orang yang ada di balik ruang rahasia pertama. Karena dari segi kemampuannya, dia itu seharusnya ada di peringkat 7 atau bahkan 8. Namun, kalau memang peringkat 8, bukankah sudah ada 5 orang dari peringkat 8 yang ada di dataran utara? Lalu siapa sebenarnya orang ini? Apakah dia sesungguhnya adalah Master Gu tersembunyi yang terus berada di pengasingan sampai tidak ada yang mengetahui latar belakangnya? Ya, semua itu pada akhirnya hanya sebuah spekulasi. Mereka tetap tidak tahu siapa orang itu karena pengaturan dari pelelangan ini. Sementara itu, mendengar penawaran dari ruang 1, Feng juga terlihat kesal. Sekarang dia tahu bahwa pihak lain memang sangat menginginkan Gu jejak gelombang. Itu juga alasan kenapa sebelumnya Feng juga hanya mengajukan 150 daun suara petir, di mana dia bertujuan untuk menguji apakah lawannya memang ingin bersaing dengannya atau tidak. Sekarang dia tahu
maka Feng juga tidak bisa menahan diri. Dia harus mendapatkan Gu Jejak Gelombang untuk memulihkan pavilion air yang sudah lama dirindukan oleh Sekte Afinitas Roh. Ya, bagaimanapun, Feng juga bukanlah orang sembarangan. Bahkan jika dia hanya di peringkat 7, tapi kekuatan bertarungnya sendiri sudah diakui oleh seluruh kekuatan di benua tengah. Bahkan dia sendiri mampu bertanding dengan Gu Immortal peringkat 8 dengan imbang. Satu lagi, Feng juga adalah perwakilan dari sekte dan dari benua tengah. Karena itu, dia kini membawa banyak harta. Jadi, Feng juga kembali menaikkan lagi penawarannya. Maka aku akan menambahkan 10.000 keping murid bintang. 10.000 keping murid bintang itu adalah jumlah yang banyak. Padahal di dalam daftar saja itu hanya tertulis 8.000 keping bintang. Kali ini, Feng juga menunjukkan dominasinya dan menambah jumlahnya. Ini seakan membayar perkataan dari Gu Immortal dari Laut Timur sebelumnya. Harga ini terlalu gila. Kenapa ada orang yang mau membayar Gu peringkat 6 dengan begitu banyak harta seperti ini? Apakah sebenarnya Pangeran Feng Xian itu adalah orang yang bodoh? Kata salah seorang yang ada di aula utama. Lalu kemudian rekan di sebelahnya memukul kepalanya dan berkata, "Jaga mulutmu. Bagaimanapun, Pangeran Feng Xian itu adalah Gu Immortal peringkat 8. Dia pasti punya pertimbangannya sendiri," kata teman yang ada di sampingnya. Ya, sejujurnya orang yang bicara tadi itu hanya merasa iri, karena dia ini sebenarnya adalah penjual Gu Immortal yang tidak laku pertama kali tadi. Karena itu, dia sungguh merasa jengkel pada pelelangan ini. Sementara, Fang Yuan kini tersenyum semakin lebar. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan mendapatkan keuntungan sebesar ini. Padahal saat aku melemparkan daftar itu, aku hanya berniat iseng. Karena aku pikir tidak akan ada yang berani menambahkan begitu banyak. Tapi rupanya ada dua orang bodoh yang terus bersaing sampai akhir. Saat ini, Gu Immortal dari Laut Timur menghela nafas sejenak. Dia tidak menyangka akan mendapatkan serangan balik yang jauh lebih sengit. Dia tidak bisa begini. Dia harus merubah sedikit rencananya. Gu Immortal itu kembali mengirimkan pesan pada Qin Baiseng. Qin Baiseng lalu membacakan, "Meskipun ada banyak keping murid bintang yang ditawarkan, aku harus mengingatkan penjual bahwa kualitas dari murid bintang itu berbeda-beda. Karena itu, meski jumlahnya banyak, tapi belum tentu itu memenuhi kebutuhanmu." Mendengar ini, Fang Yuan sendiri setuju dengan pernyataannya. Namun, Feng juga tidak diam saja. Dia lalu berkata, "Memang tidak ada yang salah dalam pernyataan itu. Tapi, jika memang penjual merasa tawaranku masih kurang, aku masih memiliki banyak barang lain yang bisa kutawarkan." Feng juga sungguh percaya diri. Dan mendengar ini, Gu Immortal dari Laut Timur sangat geram. Ya, bagaimanapun rencana awalnya adalah untuk menghentikan penawaran dari Feng juga dan tidak menaikkan tawarannya lagi. Namun rupanya Feng juga malah menaikkannya tanpa ragu. Kemudian, kata Gu Immortal dari Laut Timur itu, "Jika memang begitu, aku akan menambahkan tawaranku dengan 5 kg Qi abadi yang diminum." Lagi-lagi itu adalah barang langka. Qi abadi yang diminum adalah bahan yang penggunaannya cukup tidak jelas. Bahkan jika Gu Immortal peringkat 7 meminumnya pun, Gu Immortal itu akan mengalami efek mabuk. Ya, mungkin hanya mereka yang berasal dari jalur penyempurnaan yang bisa memaksimalkan pemanfaatan dari Qi abadi yang diminum. Tentu, harga dari Qi yang diminum ini sangatlah besar. Jadi, Feng juga pun merasakan urgensi dalam tawaran ini. Jika dia masih mau bersaing, maka Feng juga harus meningkatkan lagi penawarannya. Namun, sebelum itu terbesit sebuah pikiran. Apakah memang sepadan mengeluarkan begitu banyak barang untuk Gu Jejak Gelombang?
Setelah memikirkan pertanyaan itu, Feng Zhuge segera menepisnya. Bagaimanapun Feng Zhuge tahu bahwa Gu jejak gelombang itu memang layak untuk diperjuangkan. Bagaimanapun, dia saat ini sedang memperjuangkan identitas dari sektenya. Pavilion Air, kebanggaan dari sekte Afinitas Roh. Bahkan, jika saat ini sekte Afinitas Roh memiliki resep lengkap untuk pembuatan Pavilion Air, tapi jika mereka tidak memiliki Gu jejak gelombang, maka pembuatan dari Pavilion Air itu juga tidak akan berhasil. Karena itu, Feng Zhuge tidak ragu dan kembali mengajukan tawaran. Aku tambahkan Gu kekuatan menarik air. Mendengar itu seluruh aula menjadi sunyi, sebelum akhirnya suaranya menjadi pecah dan riuh. Keheningan yang sebelumnya terjadi itu karena mereka semua benar-benar tercengang. Karena dengan diajukannya Gu Immortal ini, maka sama saja Feng Zhuge membeli 1 dan membayar 2. Pertama, Feng Zhuge sudah mengajukan Gu Immortal beserta dengan banyak bahan-bahan penyempurnaan yang berharga. Lalu, dia masih menambahkan Gu Immortal lain ke dalam penawaran itu. Jelas, nilainya menjadi sangat meningkat drastis. Semua orang kini melihat ruangan yang ditempati oleh Feng Zhuge. Mereka tidak menyangka bahwa Pangeran Feng Xian akan mengajukan penawaran yang sangat mengerikan hanya untuk sebuah Gu Immortal peringkat 6. Sementara di sisi lain, Gu Immortal dari Laut Timur itu tampak sangat geram. Penawaran ini sudah sangat berlebihan. Tapi dia tidak mau menyerah. Bagaimanapun, Gu jejak gelombang itu adalah tiket untuk masuk ke tanah 9 surga abadi. Jadi pada akhirnya, Gu Immortal itu mengajukan 1 penawaran lagi. Aku akan menambahkan telur gajah suci kayu cendana. Ini adalah binatang buas kuno terpencil. Saat dia masih muda, dia akan setingkat dengan binatang buas kuno. Tapi saat dia menginjak dewasa, dia akan menjadi binatang buas kuno terpencil dan kekuatannya setara dengan Gu Immortal peringkat 7. Tentu, mendapatkan gajah ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk investasi masa depan. Sekarang, Feng juga tahu bahwa saat ini penawaran mereka setara. Jadi, Feng juga tidak meningkatkan harganya lagi. Dia juga sadar bahwa telah mengeluarkan terlalu banyak biaya kali ini. Jadi pada akhirnya, keputusan akan jatuh ke tangan Fang Yuan, dan tawaran mana yang akan diambil oleh Fang Yuan. Kedua tawaran ini memiliki keuntungan masing-masing, dan tentu saja keduanya akan sangat berguna untuk Fang Yuan. Apalagi kalau bisa mendapatkan keduanya sekaligus. Hanya dengan kedua penawaran ini saja, sesungguhnya Fang Yuan sudah bisa memenuhi setengah dari pesanan Langya. Jelas itu adalah nominal yang sangat besar. Tapi pada akhirnya, Fang Yuan harus memilih 1. Jadi, dia pun mengirimkan pesan pada Qin Baisheng setelah memikirkannya. Setelah menerima pesan itu, Qin Baisheng lalu mengumumkan, penjual telah mengambil keputusan bahwa dia akan menjual Gu jejak gelombang pada Peri Youlan. Kali ini Feng Zhuge yang menang. Dia yang mendapatkan Gu jejak gelombang. Feng Zhuge kini dapat bernafas lega. Sementara orang-orang terus membuat spekulasi. Mereka tidak mungkin menganggap Peri Youlan atau Feng Zhuge atau Pangeran Feng Xian sebagai orang bodoh. Karena ini adalah pertaruhan yang sangat sengit. Membeli 1 dengan 2 itu adalah harga yang sangat mahal. Jadi pasti Gu jejak gelombang ini memiliki manfaat yang besar untuk Pangeran Feng Xian. Itulah yang saat ini orang-orang yang ada di sana pikirkan. Sementara untuk Gu Immortal dari Laut Timur kini ekspresinya menjadi suram. Pangeran Feng Xian, aku akan mengingat kejadian ini. Kemudian pelelangan pun terus dilanjutkan. Kali ini tak terasa lelang Gu Immortal ke-34. Gu yang akan dilelang adalah Gu kekuatan Kuali.
Ada pesanan khusus dari penjualnya bahwa dia menginginkan pertukaran dari jalur kebijaksanaan. Gu kekuatan Kuali memang adalah gu dari jalur kekuatan, tapi dia memiliki kemampuan defensif yang tinggi, di mana sangat jarang ditemukan. Artinya, gu kekuatan Kuali itu juga bisa dikatakan langka. Meskipun begitu, pertukaran yang diminta juga adalah gu immortal dari jalur kebijaksanaan. Jujur saja, itu jarang ditemukan, dan kalaupun ada, yang memilikinya pun enggan untuk menukarkannya. Jelas mereka akan lebih memilih untuk mempertahankan jalur kebijaksanaan daripada harus menukar dengan jalur kekuatan. Ya, inilah pemikiran yang normal, apa yang dipikirkan oleh sebagian besar orang yang hadir di pelelangan ini. Tapi kita harus ingat bahwa gu itu akan sangat bergantung pada penggunanya. Maka, tingkat kebergunaan itu juga sangat relatif. Bahkan, saat banyak orang mengabaikan gu ini, namun ada satu orang yang langsung mengajukan penawaran. Gu immortal kasih sayang dari jalur kebijaksanaan, kata orang itu dengan suara agak serak. Suara itu berasal dari ruang pribadi, namun orang-orang langsung bisa menebak siapa yang ada di sana. Orang itu dikenal dengan nama Judu, gu immortal peringkat 7 yang memiliki julukan dominasi abadi. Jujur banyak orang yang terkejut ketika tahu bahwa dominasi abadi ikut dalam pelelangan ini. Karena Judu itu dikenal sebagai gu immortal penyendiri yang sangat jarang bersosialisasi. Dia juga mengembangkan jalur kekuatan dan kekuatan bertarungnya seperti julukannya, dominasi abadi alias mutlak. Banyak gu immortal yang bertekuk lutut di bawah kemampuan Judu. Sebagai ahli dari jalur kekuatan, wajar kalau Judu tertarik dengan penawaran ini. Lagi pula, dengan gu kekuatan yang memiliki tipe bertahan, itu jelas akan meningkatkan kemampuan dari Judu. Bahkan, kemampuannya bisa meningkat hingga beberapa kali lipat. Tapi apakah Judu akan menjadi satu-satunya orang yang memperjuangkan gu ini? Jelas tidak. Karena kita tidak boleh lupa bahwa MC kita sendiri juga naik ke ranah immortal dengan jalur kekuatan. Maka dia juga melihat peluang besar pada kegunaan dari gu ini. Sekarang Fang Yuan juga mengajukan penawaran. Gu immortal kegembiraan gunung dan sungai, gu dari jalur kebijaksanaan. Memang gu ini akan menjadi salah satu barang lelang nantinya. Namun jika gilirannya belum tiba, sang penjual yang ingin menggunakannya sebagai alat untuk transaksi itu juga diizinkan. Maka sekarang Fang Yuan menggunakan itu sebagai alat untuk transaksi. Sialnya, saat ini Feng Jiuge yang tampak sedang santai minum teh di ruangannya, tiba-tiba menyemburkan teh yang ia minum saat mendengar gu kegembiraan gunung dan sungai digunakan sebagai alat untuk barter. Mau tidak mau, wajah Feng Jiuge sekarang menegang. Dia sudah bertekad untuk mendapatkan gu kegembiraan gunung dan sungai sebelumnya. Namun kali ini, malah gu itu dijadikan sebagai barang pertukaran dalam transaksi. Tentu, ini akan semakin mempersulit posisi dari Feng Jiuge. Jika sampai gu ini jatuh ke tangan orang lain, tentu orang lain itu tidak akan mau menyerahkan gu ini pada Feng Jiuge. Feng Jiuge menggerutu. Sialan, kekhawatiranku menjadi kenyataan. Sekarang aku harus menghentikan pertukaran gu kegembiraan gunung dan sungai apapun yang terjadi. Feng juga tampak menggertakkan gigi. Namun ada satu lagi yang mengganjal pikiran Feng juga. Bahwa sebelumnya dia mendapatkan gu jejak gelombang itu dari ruang rahasia nomor 10. Dan kali ini, di ruang yang sama, orang itu ingin menjual gu kegembiraan gunung dan sungai. Ini mungkin adalah kebetulan yang tidak biasa.
Feng Jiuge bahkan berpikir kalau orang yang ada di ruang nomor 10 itu ada kaitannya dengan keruntuhan gedung 88 Yang. Karena itu sekarang ada banyak pemikiran yang muncul di kepala Feng Jiuge. Dia terus memutar otaknya. Sementara di sisi lain, Cudu kini menaikkan penawarannya dengan menambahkan satu item yang lain, yaitu angin pilar satu surga. Mendengar ini, Fang Yuan menyeringai. Dominasi abadi Cudu. Sepertinya kau adalah pesaing terbesarku kali ini. Gu yang awalnya tidak dilirik oleh kebanyakan orang, namun kali ini mendapatkan penawaran yang tinggi. Fang Yuan kemudian mengajukan penawarannya lagi. Dia menambahkan kerangka utuh dari naga langit dan ditambah dengan 1,5 kg bubuk amarah. Mendengar ini, Cudu mulai tersudut. Dia baru saja memberikan penawaran, tapi harganya langsung dinaikkan lagi. Cudu menghela nafas jenak dan dia bergumam, "Musuh yang kuat, tapi aku tidak akan mengalah." Jujur, Cudu sendiri sedikit tertekan akibat lelang dari Gu Jejak Gelombang sebelumnya. Karena pada lelang itu, Gu Jejak Gelombang terjual dengan 2 Gu Immortal sebagai gantinya. Ditambah ada banyak material berharga yang juga diikut sertakan dalam pertukaran itu. Jujur, Cudu takut kalau itu sampai terulang lagi. Namun, saat ini, dia sangat membutuhkan Gu ini. Maka, Cudu akan berjuang semaksimal mungkin. Dia tidak ingin menyesal karena tidak pernah berjuang. Cudu lalu menaikkan tawarannya lagi. Tapi Fang Yuan tidak peduli. Sebanyak apapun Cudu menaikkan penawarannya, Fang Yuan akan menaikkan lebih banyak lagi. Dan setelah beberapa putaran, Cudu kini tampak terengah-engah. Dia marah, takut, khawatir. Bagaimanapun, belum lama ini, Cudu baru saja menghadapi bencana kesengsaraan. Karena itu sekarang pondasinya sedang goyah. Dia tidak memiliki banyak kekuatan keuangan untuk bersaing. Pada akhirnya, Cudu memutuskan untuk mengirimi Fang Yuan sebuah surat. Pertama-tama, dia mengirimi pesan pada Qin Baisheng dan kemudian diteruskan pada Fang Yuan. Sebagai penyelenggara, Qin Baisheng tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Dia melakukan semua itu dengan sangat mulus tanpa membuat kecurigaan. Kemudian setelah menerima permintaan itu, Fang Yuan memberi izin pada Cudu untuk mengiriminya pesan. Tak lama kemudian sebuah surat datang dari Cudu. Di dalam surat itu, Cudu memohon supaya Fang Yuan mau menyerah dalam pelelangan kali ini. Jika Fang Yuan melakukan itu, maka di masa depan Cudu akan membayar harga yang sepadan dengan Gu kekuatan Kuali. Dia bahkan bersedia melakukan tugas sebagai gantinya. Dan dia juga menawarkan satu rahasia tentang Yang Mulia Iblis Liar. Jujur saja apa yang ditawarkan oleh Cudu itu sangatlah berharga. Dan ketika Fang Yuan membaca ini, dia menjadi sangat senang. Tapi hati-hati, dia senang bukan karena tawaran dari Cudu, melainkan karena Fang Yuan membaca permintaan dari Cudu. Fang Yuan sadar bahwa Cudu rupanya tidak dalam keadaan terbaiknya. Artinya saat ini, Fang Yuan memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan pertandingan ini. Karena itu, Fang Yuan tanpa ragu menaikkan lagi tawarannya. Melihat respon dari Fang Yuan, Cudu benar-benar masam. Dia hampir kehabisan kekayaan. Cudu lalu mengajukan satu penawaran lagi. Namun penawarannya kali ini, nilainya tidak jauh berbeda dengan yang diajukan oleh Fang Yuan. Jika Fang Yuan menaikkan tawarannya lagi kali ini, maka pasti penjual itu akan memilih tawaran dari Fang Yuan. Namun, sebelum itu, Feng Jiuge telah mengamati penawaran ini untuk waktu yang lama. Dia sebelumnya sempat berpikir untuk mengirimi pesan pada Fang Yuan
supaya dia dapat membeli gu kegembiraan gunung dan sungai secara pribadi. Namun jika dia melakukan ini, tentu akan ada banyak kecurigaan yang muncul, dan pada akhirnya itu hanya akan membahayakan penyamarannya serta Pangeran Feng Xian. Karena itu, Feng Zhuge lalu mengurungkan niatnya. Tapi sekarang, setelah melihat penawaran terakhir dari Judu, Feng Zhuge menyadari bahwa Judu saat ini memiliki kesulitan dalam hal keuangan. Melihat itu, mata dari Feng Zhuge berbinar. Dia berpikir bisa memanfaatkan Judu untuk menghentikan transaksi kegembiraan gunung dan sungai ini. Lalu berikutnya, Fang Yuan kembali menaikkan tawarannya. Judu pun mulai putus asa. Dia sudah mau menyerah. Tapi sebelum itu, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah surat. Surat itu berasal dari Peri Youlan yang tidak lain adalah Feng Zhuge. Dalam surat itu, Feng Zhuge mengatakan kalau dia akan membantu Judu mendapatkan gu kekuatan kuali, dengan syarat bahwa Judu harus memberinya 300 kg perak surga sejati. Tentu saja, bagian akhir dari kesepakatan ini itu hanyalah sebagai alasan supaya Judu itu tidak curiga. Dan kemudian Judu tentu menerima tawaran itu dengan baik. Tidak membuang waktu, Judu lalu menaikkan penawarannya lagi. Melihat penawaran yang kembali dinaikkan, ini membuat Fang Yuan terkejut. Sebelumnya dia sudah sangat optimis kalau dia akan mendapatkan gu kekuatan kuali. Namun tiba-tiba Judu malah menaikkan penawarannya lebih tinggi daripada sebelumnya. Fang Yuan berpikir bahwa semua ini seharusnya tidak mungkin terjadi, karena Judu sendiri sebelumnya sampai mengiriminya pesan pribadi. Fang Yuan terus berpikir, apakah mungkin surat yang sebelumnya itu hanyalah sebuah tipuan? Namun, Fang Yuan sendiri menampik kemungkinan itu. Setelah dipikir lagi, rasa-rasanya pada penawaran sebelumnya itu Judu sudah tampak putus asa. Dan dia hanya menaikkan penawarannya menjadi setara dengan penawaran Fang Yuan. Lantas, dari mana sebenarnya Judu mendapatkan tambahan dana? Fang Yuan terus berpikir sambil terus menaikkan tawarannya. Kali ini Fang Yuan menggunakan gu pikiran jahat untuk melakukan multitasking. Dia memikirkan dua hal secara bersamaan sambil terus menaikkan tawarannya. Lalu setelah dua tawaran berikutnya, Fang Yuan membuka mata. Kini Fang Yuan telah mengambil sebuah kesimpulan, bahwa dia yakin kalau ada orang lain yang membantu Judu. Kemudian untuk tujuannya jelas adalah menghentikan transaksi dari Fang Yuan. Fang Yuan berpikir bahwa orang di belakang Judu pasti menginginkan gu kegembiraan gunung dan sungai supaya tidak terjual. Tapi Fang Yuan belum tahu motif apa sebenarnya di balik rencana ini. Fang Yuan sendiri baru bisa sampai titik menebak kalau ada orang di belakang Judu. Sementara itu, sekarang harga terus meningkat untuk penawaran gu kekuatan kuali. Pada akhirnya, kini Fang Yuan mengambil sebuah sikap. Dia mengirimkan pesan. Apapun yang diinginkan oleh penjual, katakanlah, aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Judu terdiam untuk beberapa saat. Dia kemudian kembali mendapatkan pesan dari Feng Zhuge. Sama, silakan penjual sebutkan apa yang Anda inginkan. Aku juga akan mengusahakan yang terbaik untuk memenuhinya. Gempar. Lagi-lagi para penonton menjadi riuh. Mereka kembali teringat kejadian sebelumnya. Semua orang sepakat bahwa orang yang ada di ruang rahasia nomor 10 jelas bukan orang biasa. Bagaimanapun, dia bahkan berani menantang Judu sang dominasi abadi. Karena itu, orang-orang punya pandangan yang dalam pada sosok di balik ruang 10. Kemudian, pada akhirnya,
penjual dari Gu Kekuatan Kuali mengajukan sebuah persyaratan baru. Dia menginginkan warisan dari jalur kebijaksanaan. Sulit. Ini sulit. Warisan dari jalur kebijaksanaan itu sangat sulit untuk didapatkan. Bahkan harganya pun sangat tinggi. Sebelumnya Fang Yuan sendiri juga sudah mencoba mencari warisan dari jalur kebijaksanaan. Tapi setelah berbulan-bulan dia berusaha, dia hanya mendapatkan warisan tidak lengkap dari jalur kebijaksanaan. Itu pun dia harus menukarkannya dengan binatang buas kuno terpencil. Ya, bagaimanapun akan jauh lebih mudah menukarkan Gu Immortal dari jalur kebijaksanaan ketimbang menukarkannya dengan warisan dari jalur kebijaksanaan. Bagaimanapun, permintaan ini sungguh terlalu berlebihan. Baik Fang Yuan ataupun Feng Jiuge sekarang hanya bisa tersenyum pahit. Mereka tidak memiliki warisan lengkap dari jalur kebijaksanaan. Sulit. Ini sangat sulit untuk melanjutkan penawaran ini. Lalu untuk beberapa saat, Fang Yuan dan Judu terdiam. Sembari mereka berpikir, kita akhiri dulu part kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.